Keramaian bulan Agustus sudah nampak di pinggir jalan. Orang-orang jualan bendera merah putih, termasuk kakek Slamet veteran perang, yang kini jualan berbagai macam bendera. Suatu sore didatangi oknum polisi, segera merampas bendera, kakek Slamet dicekik dan dihajar tanpa ampun. Kenapa polisi bertindak kejam seperti itu ke kakek Slamet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kakek Slamet, dengan punggung yang sedikit membungkuk dimakan usia, duduk di bangku reyotnya. Kulitnya keriput, mencerminkan pahit manisnya perjalanan hidup yang telah ia lalui selama lebih dari 80 tahun. Setiap helaan napasnya adalah cerita, setiap kerutan di wajahnya adalah jejak perjuangan yang tak terhitung. Sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam, ia setia menjaga lapak sederhananya di pinggir jalan utama kota. Di sana, tiang-tiang bambu menjulang, dihiasi bendera-bendera merah putih yang berkibar gagah, seolah menyanyikan lagu kebangsaan yang tak pernah usai. Namun, di antara lautan merah putih itu, ada satu jenis bendera yang selalu menarik perhatian. Bendera bajak laut, One Piece, dengan tengkorak topi jerami yang khas bagi sebagian orang. Itu mungkin hanya bendera kartun biasa, barang dagangan yang tak lebih dari sekadar mainan anak-anak. Tapi bagi kakek Slamet, bendera itu adalah jendela menuju masa lalu, sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan kenangan paling berharga. Cucunya, seorang anak laki-laki yang ceria, penuh semangat, dan sangat mencintai petualangan bajak laut. Nama cucunya adalah Arya, seorang bocah berusia 7 tahun yang selalu membawa tawa dan kehangatan dalam hidup kakek Slamet yang sebatang kara. Arya adalah segalanya baginya. Cahaya di tengah kegelapan, melodi di tengah keheningan. Setiap kali angin menerbangkan bendera One Piece itu, kakek Slamet bisa merasakan kehadiran Arya di sisinya. Seolah-olah tawa riang cucunya masih menggema. Ia ingat betul bagaimana Arya selalu bersemangat menceritakan kisah-kisah Luffy dan kru topi jerami, tentang impian menjadi raja bajak laut, tentang persahabatan, dan tentang kebebasan. Bendera itu bukan hanya kain dan tinta. It adalah simbol impian, harapan, dan semangat pantang menyerah yang diwariskan Arya kepadanya. Ia percaya, di luar sana, ada banyak orang lain yang juga merasakan ikatan emosional yang sama dengan bendera itu. Mungkin para penggemar setia, atau mungkin mereka yang juga mencari makna di balik simbol sederhana tersebut. Sore itu, langit mulai memerah, mewarnai cakrawala dengan gradasi jingga dan ungu yang menawan. Kendaraan berlalu lalang dengan kecepatan yang tak pernah berkurang, menciptakan simfoni bising kota yang tak pernah tidur. Kakek Slamet menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, melampaui keramaian jalanan. Ia melihat bayangan Arya berlari-lari di antara tiang bendera, tertawa riang sambil memegang erat bendera One Piece kesayangannya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang menyimpan sejuta rindu dan sedikit kepedihan. Lapaknya memang kecil. Hanya sepetak trotoar yang ia manfaatkan. Sebuah payung besar melindunginya dari terik matahari dan kadang rintik hujan. Di sampingnya, sebuah termos berisi teh hangat menjadi teman setianya, menghangatkan tubuh dan jiwanya di tengah dinginnya angin sore. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, berjualan bendera adalah cara untuk tetap hidup, untuk tetap merasa berguna, dan yang terpenting, untuk tetap menjaga kenangan Arya tetap hidup. Setiap bendera yang terjual adalah secerca harapan bahwa semangat cucunya akan terus menyebar, menemukan hati-hati yang lain yang juga menghargai arti kebebasan dan petualangan. Kakek Slamet memejamkan mata sejenak, membiarkan angin membelai wajah tuanya. Ia membayangkan Arya kini sedang berlayar di lautan luas, bersama Luffy dan teman-temannya, mengejar impian yang tak terbatas. Sebuah tetes air mata mengalir perlahan di pipinya. Bukan air mata kesedihan yang mendalam, melainkan air mata kehangatan. Air mata cinta yang tak akan pernah pudar. Ia membuka mata, menatap bendera One Piece yang berkibar gagah. "Kamu tidak sendiri, nak," bisiknya pelan, seolah berbicara kepada Arya yang kini berada di alam yang berbeda. "Kakek akan menjaga semangatmu tetap hidup." Ia tahu, hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Usia senja telah tiba, dan tubuhnya semakin rapuh. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia akan terus berjualan, terus menjaga lapak kecilnya, dan terus mengibarkan bendera One Piece itu,
sebagai warisan cinta dari cucunya yang paling ia sayangi. Ia berharap, suatu hari nanti, ada seseorang yang akan datang. Seseorang yang memahami makna di balik bendera itu. Seseorang yang akan melanjutkan petualangan. Arya, meskipun hanya dalam imajinasi. Sore itu, kakek Slamet merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun ia yakin, selama bendera itu masih berkibar, semangat Arya akan selalu bersamanya. Ia adalah seorang veteran perang. Ya, tapi kini, ia juga seorang veteran harapan, yang terus berjuang untuk sebuah impian yang tak pernah mati. Ia adalah penjaga bendera, penjaga kenangan, dan penjaga api semangat yang tak pernah padam. Langit mulai meredup, warna jingga di ufuk barat perlahan memudar, digantikan oleh semburat biru gelap yang menandakan malam akan segera tiba. Kakek Slamet masih duduk di lapaknya. Pandangannya kosong menerawang jauh, melintasi keramaian kota yang tak pernah berhenti. Pikirannya melayang, kembali ke masa-masa indah bersama Arya. Ia ingat bagaimana cucunya selalu bersemangat setiap kali ia pulang dari sekolah, langsung menghampiri lapaknya, dan memeluknya erat. Arya akan selalu bertanya, "Kakek, hari ini ada bendera One Piece baru tidak?" Dan kakek Slamet akan tersenyum, menunjukkan bendera-bendera yang baru ia dapatkan. Kenangan itu begitu hidup, begitu nyata, seolah Arya masih ada di sisinya, tertawa riang, dan bercerita tentang petualangan yang ia impikan. Kakek Slamet menghela napas, sebuah rindu yang teramat dalam menyusup ke dalam hatinya. Ia merindukan tawa Arya salotahan Arya, bahkan rengekan Arya. Kini, hanya ada kesunyian yang menemani, dan angin yang berbisik di antara bendera-bendera yang berkibar. Ia meraih termos tehnya, menuangkan sedikit ke dalam cangkir kecil yang sudah usang, dan menyesapnya perlahan. Hangatnya teh sedikit menghibur jiwanya yang sepi. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi berwarna biru putih berhenti tepat di depan. Lapaknya, suara rem yang berdecit memecah keheningan sore itu, membuat kakek Slamet sedikit terlonjak. Jantungnya berdebar pelan. Ia tidak pernah punya masalah dengan polisi. Ia selalu membayar pajak, tidak pernah melanggar aturan, dan selalu menjaga kebersihan lapaknya. Ia adalah warga negara yang baik, seorang veteran yang telah mengorbankan masa mudanya untuk bangsa. Jadi, mengapa polisi berhenti di sini? Dua orang polisi keluar dari mobil. Salah satunya adalah seorang pria bertubuh tegap dengan seragam yang rapi, wajahnya tampak angkuh dan kaku. Namanya Bribka Budi. Ia berjalan mendekat dengan langkah tegap, matanya menyapu lapak kakek Slamet dengan tatapan meremehkan. Rekannya, seorang polisi muda yang tampak lebih kalem, mengikuti di belakangnya. Kakek Slamet merasakan firasat buruk. Aura yang dipancarkan Bribka Budi begitu dingin, begitu tidak bersahabat. "Selamat sore, Pak," sapa kakek Slamet, mencoba bersikap ramah. Ia mengangguk sopan, berharap interaksi ini akan berlalu dengan cepat dan tanpa masalah. Bribka Budi tidak membalas sapaan kakek Slamet. Ia hanya berdiri tegak di depan lapak, melipat kedua tangannya di dada, dan menatap bendera-bendera One Piece dengan tatapan jijik. Matanya menyipit, seolah bendera-bendera itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan tidak layak berada di sana. Kakek Slamet merasa tidak nyaman. Ia tidak mengerti mengapa polisi ini menunjukkan sikap seperti itu. "Apa ini?" Suara Bribka Budi terdengar, berat, penuh otoritas, dan sedikit nada meremehkan. Ia menunjuk ke arah bendera-bendera One Piece dengan dagunya. "Sampah macam apa ini kau jual di pinggir jalan?" Kakek Slamet terkejut mendengar kata sampah. Bendera-bendera itu adalah bagian dari kenangan Arya, simbol yang sangat berharga baginya. "Maaf, Pak," jawab kakek Slamet. Suaranya sedikit bergetar. "Ini bendera kartun, Pak. Banyak anak-anak yang suka." Bribka Budi mendengus, seolah ucapan kakek Slamet adalah lelucon yang tidak lucu. "Kartun? Ini bukan sekadar kartun, Pak Tua. Ini bisa menyebarkan ideologi yang merusak pikiran anak-anak." Kakek Slamet mengerutkan kening. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Bribka Budi dengan ideologi yang merusak. Bendera One Piece hanyalah simbol petualangan dan persahabatan, bukan sesuatu yang berbahaya. "Ideologi apa, Pak?" "Ini hanya cerita tentang bajak laut yang baik, yang mencari kebebasan," jelas kakek Slamet, berusaha mempertahankan diri. Polisi muda di belakang Bribka Budi tampak sedikit tidak nyaman. Namun ia tidak berani menyela. Ayah berdiri diam, mengamati situasi dengan cemas. Bribka Budi tidak peduli dengan penjelasan kakek Slamet. Wajahnya semakin mengeras,
matanya memancarkan kemarahan yang tidak beralasan. Ia seolah sudah memiliki prasangka buruk terhadap kakek Slamet dan barang dagangannya. "Cukup, aku tidak mau dengar alasanmu," bentak Bribka Budi. Suaranya menggelegar. Di tengah keramaian jalanan, beberapa pejalan kaki yang lewat mulai melambat langkahnya, melirik ke arah lapak kakek Slamet dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Mereka bisa merasakan ketegangan yang memancar dari Bribka Budi. Kakek Slamet merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Ia hanya seorang penjual bendera tua yang mencari nafkah. Dengan jujur, mengapa ia harus diperlakukan seperti ini? Ia mencoba menenangkan diri, mencari kata-kata yang tepat untuk meredakan situasi. Namun Bribka Budi tidak memberinya kesempatan. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu apa yang kau lakukan," Bribka Budi menuduh. Tanpa dasar yang jelas, ia melangkah maju, semakin mendekat ke arah bendera-bendera One Piece, seolah siap melakukan sesuatu yang tidak terduga. Kakek Slamet hanya bisa menatapnya dengan pandangan bingung dan sedikit takut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia merasa bahwa kedamaian sorenya telah benar-benar hancur. Suasana di sekitar lapak kakek Slamet mendadak mencekam. Kata-kata Bribka Budi yang tajam menusuk udara, menarik perhatian lebih banyak pasang mata dari para pejalan kaki dan pengendara yang melintas. Mereka memperlambat laju mencintip dari kejauhan, namun tak seorang pun berani mendekat. Aura intimidasi yang dipancarkan Bribka Budi begitu kuat, seolah ia adalah badai yang siap menerjang siapa saja yang menghalangi jalannya. "Menyebarkan ideologi yang merusak, katamu?" Kakek Slamet mencoba menahan gemetar di suaranya. Ia menatap Bribka Budi dengan tatapan memohon, berharap ada sedikit pengertian di mata polisi itu. "Pak, ini hanya cerita tentang persahabatan, tentang impian. Anak-anak suka karena ceritanya mengajarkan keberanian, bukan ideologi apapun." Ia berusaha menjelaskan, suaranya bergetar. Namun ia tetap mencoba mempertahankan martabatnya. Bendera-bendera itu bukan hanya miliknya, itu adalah warisan dari cucunya. Namun, Bribka Budi seolah tuli, wajahnya semakin mengeras, rahangnya mengatup rapat. Ia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ingin mendengarkan. Matanya yang tajam menatap kakek Slamet dengan pandangan merendahkan, seolah kakek Slamet adalah penjahat kelas kakap yang sedang menyebarkan ajaran sesat. Polisi muda di belakangnya tampak semakin gelisah. Ia melirik ke arah kerumunan kecil yang mulai terbentuk, lalu kembali menatap Bribka Budi, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun urung. "Cukup omong kosongmu, Pak Tua," bentak Bribka Budi. Suaranya meninggi, membuat beberapa orang di kerumunan terkesiap. "Aku tidak butuh ceramahmu. Aku tahu apa yang aku lihat." Bendera-bendera ini, dengan simbol-simbol anehnya, bisa meracuni pikiran generasi muda. Ini tidak ada bedanya dengan propaganda. Kakek Slamet terdiam, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Propaganda? Ia hanya menjual bendera untuk menyambung hidup. Dan bendera One Piece itu adalah satu-satunya pengingat akan cucunya. Bagaimana bisa sebuah bendera kartun dianggap sebagai propaganda? Hatinya terasa perih, bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi karena ia merasa kenangan Arya sedang dinodai. Tanpa peringatan, Bribka Budi melangkah maju dengan cepat. Tangannya yang besar dan kasar menyambar tiong-tiong bambu, tempat bendera One Piece digantung. Dalam sekejap, ia menariknya dengan paksa, membuat bendera-bendera itu terlepas dari ikatannya dan jatuh berserakan di tanah. Kakek Slamet terkesiap, matanya membelalak lebar. "Jangan, Pak! Jangan!" serunya, berusaha mencegah, namun sudah terlambat. Bribka Budi tidak berhenti sampai di situ. Dengan gerakan kasar, ia mengumpulkan bendera-bendera One Piece yang berserakan. Di tanah, ada sekitar 5 atau 6 bendera. Semuanya adalah miliknya, hasil kerja kerasnya, dan yang terpenting, simbol cinta Arya. Kakek Slamet melihatnya dengan mata nanar, seolah melihat bagian dari jiwanya sedang dirobek. Kemudian, dengan seringai tipis di bibirnya, Bribka Budi membanting tumpukan bendera itu ke aspal jalanan. Suara plat, yonk, terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda. Bendera-bendera itu tergeletak tak berdaya, kotor oleh debu dan kerikil. Kakek Slamet merasakan darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuh tuanya terasa kaku, tak berdaya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Bribka Budi mengangkat kakinya yang berseragam, lalu menginjak bendera-bendera itu dengan sepatu botnya yang tebal. Ia menginjaknya berulang kali,
seolah melampiaskan seluruh amarah dan kebenciannya pada Ken tak berdosa itu. Setiap injakan adalah pukulan telak bagi hati kakek Slamet. Ia melihat bendera bergambar tengkorak topi jerami itu terinjak-injak, kotor, dan robek di beberapa bagian. Itu adalah bendera yang paling sering dipeluk Arya. Bendera yang paling sering, ia ceritakan. Ini tempat sampahmu, Pak Tua, kata Bribka Budi dengan nada mengejek, sambil terus menginjak bendera-bendera itu. Kau harus tahu tempatmu, jangan menyebarkan hal-hal yang tidak berguna di sini. Kakek Slamet merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ia melihat Arya di setiap injakan itu, melihat impian cucunya yang sedang dihancurkan. Ia, tangannya yang keriput, berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus mempertahankan kenangan Arya. Hati kakek Slamet terasa hancur berkeping-keping. Ia melihat bendera-bendera One Piece yang begitu berharga baginya, yang menyimpan sejuta kenangan akan cucunya, kini tergeletak tak berdaya dan kinjek oleh sepatu bot Bribka Budi. Amarah dan kesedihan bercampur aduk dalam dirinya, mengalahkan rasa takut yang sebelumnya menyelimuti. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatan Arya yang kini sedang dinodai dengan sisa tenaga yang ia miliki. Kakek Slamet bangkit dari bangku reyotnya. Tubuhnya sedikit terhuyung, namun tekadnya membara. Ia melangkah mendekat ke arah Bribka Budi. Tangannya terulur, berusaha meraih salah satu bendera yang masih bisa diselamatkan. Jangan, Pak! Jangan injak lagi, itu bendera cucu saya, serunya, suaranya parau, penuh keputusasaan. Namun, Bribka Budi tidak peduli. Ia menghentikan injakannya, lalu menatap kakek Slamet dengan tatapan tajam, penuh ancaman. Kau berani melawan, Pak Tua, desisnya. Suaranya rendah namun penuh bahaya. Kau pikir kau siapa? Aku ini penegak hukum. Kakek Slamet tidak gentar. Ia telah melewati perang, menghadapi peluru dan bom. Ancaman seperti ini tidak akan membuatnya mundur. Itu cucu saya, Pak. Itu kenangan saya, ulangnya, berusaha meraih bendera yang paling dekat dengannya. Tiba-tiba, Bribka Budi bergerak cepat. Tangannya yang besar dan kuat mencengkeram leher kakek Slamet. Cengkeraman itu begitu erat, mencekik, membuat kakek Slamet kesulitan bernapas. Matanya membelalak, wajahnya memerah. Ia mencoba meronta, mencakar tangan Bribka Budi, namun tenaganya tak sebanding. Polisi muda di belakang Bribka Budi tampak terkejut. Ia ingin maju, namun tatapan tajam dari Bribka Budi menghentikannya. Kau pikir aku main-main? Bribka Budi membentak. Suaranya menggelegar. Kau mau melawan petugas? Akan kuberi pelajaran. Kakek Slamet merasakan napasnya semakin sesak. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia bisa merasakan yari-yari Bribka Budi semakin mengerat di lehernya, memutus aliran udara. Sebuah rasa takut yang luar biasa menyergapnya. Bukan takut mati, melainkan takut bahwa ia akan mati tanpa bisa mempertahankan kenangan Arya. Kemudian, dengan satu dorongan kuat, Bribka Budi membanting tubuh kakek Slamet ke tanah tubuh ringkih. Kakek Slamet menghantam aspal dengan keras. Sebuah rasa sakit yang menusuk menjalar di sekujur tubuhnya, terutama di punggung dan kepalanya. Ia terbatuk-batuk, berusaha mengambil napas, namun udara seolah enggan masuk ke paru-parunya. Bribka Budi tidak berhenti sampai di situ. Ia melangkah mendekat, lalu mengangkat kakinya dan menendang tubuh kakek Slamet. Tendangan itu mendarat di sisi tubuh kakek Slamet, membuat veteran tua itu mengerang kesakitan. Kemudian, Bribka Budi menghujani kakek Slamet dengan pukulan-pukulan. Tangannya mengepal, menghantam wajah dan tubuh kakek Slamet berulang kali. Setiap pukulan terasa seperti palu godam yang menghantam tulung-tulungnya. Kakek Slamet hanya bisa meringkuk, berusaha melindungi kepalanya dengan tangan. Darah mulai menetes dari sudut bibirnya, dan matanya bengkak. Ia merasakan sakit yang luar biasa, namun yang lebih sakit adalah rasa tidak berdaya. Ia teraniaya, dihajar di depan umum, di depan mata warga yang menyaksikan. Warga yang sebelumnya hanya mengintip dari kejauhan, kini terdiam. Mereka menyaksikan seluruh adegan kekerasan itu dengan mata terbelalak, wajah pucat pasi. Beberapa dari mereka ingin menolong. Hati nurani mereka berteriak, namun rasa takut mengalahkan segalanya. Mereka takut akan berhadapan dengan Bribka Budi, takut akan menjadi korban selanjutnya. Mereka hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan seorang veteran tua dihajar tanpa ampun. Tidak ada yang berani melangkah maju. Tidak ada yang berani bersuara.
Keheningan yang mengerikan menyelimuti jalanan, hanya dipecahkan oleh suara pukulan dan erangan kakek Slamet. Polisi muda yang bersama Bribka Budi juga tampak terkejut. Ia ingin menghentikan Bribka Budi, namun ia tahu betapa temperamentalnya atasannya. Ia hanya bisa menatap dengan cemas, berharap Bribka Budi segera berhenti. Namun, Bribka Budi seolah kehilangan kendali, terus menghajar kakek Slamet dengan brutal. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Bribka Budi menghentikan serangannya. Ia terengah-engah, napasnya memburu. Ia menatap kakek Slamet yang terkapar tak berdaya di tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya babak belur. Sebuah senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. "Itu pelajaran untukmu, Patua," katanya dengan nada dingin. "Jangan coba-coba melawan petugas." Ia kemudian berbalik, memberi isyarat kepada polisi muda untuk kembali ke mobil. Polisi muda itu mengangguk, lalu bergegas mengikuti Bribka Budi. Mereka masuk ke dalam mobil patroli, menyalakan mesin, dan pergi begitu saja, meninggalkan kakek Slamet terkapar sendirian di pinggir jalan. Di antara bendera-bendera One Piece yang robek dan kotor, kerumunan warga perlahan bubar, meninggalkan kakek Slamet dalam kesunyian yang menyedihkan. Ia sendirian, terluka, dan merasa dunia ini begitu kicau. Kakek Slamet terbaring lemah di atas aspal yang dingin. Tubuhnya terasa remuk redam. Setiap sendi dan ototnya menjerit kesakitan. Darah mengering di sudut bibirnya. Dan matanya yang bengkak hampir tak bisa terbuka. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Namun rasa nyeri yang menusuk membuatnya mengurungkan niat. Di sekelilingnya, bendera-bendera One Piece yang robek dan kotor berserakan. Menjadi saksi bisu atas kebrutalan yang baru saja ia alami. Matahari telah benar-benar terbenam, digantikan oleh kegelapan malam yang pekat. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi lapak kakek Slamet yang kini tampak begitu menyedihkan. Beberapa orang yang masih melintas sesekali melirik ke arahnya, namun tak seorang pun berhenti untuk menolong. Mereka hanya berbisik-bisik, saling pandang dengan tatapan takut dan iba, lalu mempercepat langkah mereka. Kakek Slamet mendengar bisikan-bisikan itu, kasihan sekali kakek itu, atau polisi itu kejam sekali. Namun, bisikan itu tidak berarti apa-apa. Ia membutuhkan pertolongan, bukan belas kasihan yang tak berujung. Ia berjuang untuk bangkit, sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang luar biasa menyertai setiap gerakannya. Dengan susah payah ia berhasil duduk, lalu bersandar pada tiang bambu yang masih berdiri tegak. Napasnya terengah-engah. Dadanya terasa sesak. Ia menatap bendera-bendera One Piece yang rusak, hatinya kembali teriris. Bendera itu adalah simbol harapan Arya. Dan kini, harapan itu seolah ikut hancur bersamanya. Tanpa kakek Slamet sadari, di antara kerumunan warga yang menyaksikan kejadian itu, ada seorang pemuda yang merekam seluruh insiden dengan ponselnya. Pemuda itu, bernama Rio, adalah seorang mahasiswa yang kebetulan lewat. Ia tidak berani menolong secara langsung. Namun ia merasa harus melakukan sesuatu. Tangannya gemetar saat merekam. Hatinya berteriak marah melihat ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Setelah Bribka Budi pergi, Rio segera mengunggah video itu ke media sosial, dengan harapan akan ada yang melihat dan membantu kakek Slamet. Video itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam hitungan menit, ribuan orang telah melihatnya. Komentar-komentar membanjiri, menunjukkan kemarahan dan simpati. "Ini tidak bisa dibiarkan. Polisi macam apa itu? Kakek itu harus dibantu." Hashtag Kakek Slamet korban ketidakadilan dan Save Kakek Slamet mulai trending, menyulut amarah publik yang sudah lama terpendam. Berita tentang kakek Slamet mulai masuk ke berbagai media massa. Stasiun televisi menayangkan cuplikan video itu. Surat kabar mencetak berita utama tentang kekerasan yang dialami seorang veteran perang. Kakek Slamet yang malang, yang sebelumnya hanya seorang penjual bendera biasa, kini menjadi simbol ketidakadilan. Wajah dari penindasan yang dilakukan oleh oknum. Ia menjadi perbincangan di mana-mana, dari warung kopi hingga gedung parlemen. Namun, kakek Slamet tidak tahu semua itu. Ia masih duduk di lapaknya yang gelap, meringkuk kedinginan. Ia merasa sendirian di dunia ini, tanpa tahu bahwa di luar sana, jutaan mata sedang menatapnya dengan simpati, dan jutaan tangan sedang bersiap untuk membantunya. Ia hanya ingin pulang, beristirahat, dan melupakan semua kejadian mengerikan ini. Namun, tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan lapaknya. Kali ini, bukan mobil polisi,
melainkan mobil ambulans dan beberapa orang wartawan. Mereka datang setelah melihat video viral itu. Kakek Slamet terkejut melihat begitu banyak orang mengerumuninya. Mereka bertanya ini itu, mengambil gambar, dan mencoba membantunya. Kakek Slamet hanya bisa menjawab dengan suara lemah. Tubuhnya terlalu sakit untuk berbicara banyak. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Para dokter dan perawat merawat luka-lukanya dengan hati-hati. Ia diberi obat pereda nyeri dan beberapa jahitan di sudut bibirnya. Selama di rumah sakit, ia terus-menerus didatangi oleh wartawan dan orang-orang yang ingin melihatnya. Ia merasa bingung. Mengapa ia tiba-tiba menjadi pusat perhatian? Ia tidak tahu bahwa video Rio telah mengubah segalanya. Keesokan harinya, saat ia masih terbaring di ranjang rumah sakit, sebuah televisi di ruang tunggu menyiarkan berita tentang dirinya. Ia melihat wajahnya sendiri di layar, melihat cuplikan video Bribka Budi yang menghajarnya. Barulah ia mengerti, ia tidak sendirian lagi. Jutaan orang telah melihat penderitaannya. Dan mereka marah. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Mungkin, setelah semua ini, akan ada keadilan untuknya. Mungkin, kenangan Arya tidak akan hancur begitu saja. Di sebuah ruangan kerja yang luas dan mewah, dengan jendela besar, yang menghadap ke pemandangan kota. Komandan Polisi Agung duduk di balik meja kerjanya, yang terbuat dari kayu jati solid. Wajahnya tampak serius, matanya menatap tajam ke arah layar komputer di depannya. Di layar itu, sebuah video sedang diputar, menampilkan adegan mengerikan. Seorang polisi berseragam menghajar seorang kakek tua di pinggir jalan. Video itu adalah rekaman insiden kakek Slamet, yang kini telah menjadi viral di seluruh negeri. Komandan Agung menghela napas panjang. Ia menekan tombol pause pada video, lalu bersandar di kursinya. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Ia meraih ponselnya, mengetikkan beberapa pesan singkat, lalu kembali meletakkan ponselnya di meja. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit kekhawatiran, namun juga ada ketenangan yang aneh. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu diketuk. "Masuk," perintah Komandan Agung. Pintu terbuka, dan Bribka Budi masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tampak pucat, matanya sedikit bengkak, dan ia terlihat sangat cemas. Ia tahu mengapa ia dipanggil. Video itu telah menyebar seperti api, dan ia tahu ia dalam masalah besar. Ia membayangkan akan dimarahi habis-habisan, mungkin bahkan dipecat. Karirnya sebagai polisi, yang telah ia bangun dengan susah payah, mungkin akan berakhir di sini. "Duduk, Budi," kata Komandan Agung. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Bribka Budi duduk di kursi di depan meja Komandan Agung, punggungnya tegak, matanya menunduk. Ia tidak berani menatap atasannya. Ia menunggu rentetan kata-kata marah, cacian, dan hukuman yang akan segera datang. Jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya, seolah ingin melompat keluar. Komandan Agung memutar kursi kerjanya, menghadap langsung ke arah Bribka Budi. Ia menatap anak angkatnya itu dengan tatapan yang dalam, tatapan yang mengandung banyak makna yang tidak bisa dimengerti oleh Bribka Budi saat ini. "Kau tahu mengapa aku memanggilmu, Budi?" tanyanya. Bribka Budi mengangguk pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Tahu, Komandan, soal video itu." Komandan Agung tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Ya, soal video itu. Video itu sangat efektif, Budi. Sangat efektif." Bribka Budi mengangkat kepalanya, menatap Komandan Agung dengan bingung. "Efektif? Apa maksudnya?" Ia mengharapkan kemarahan, bukan pujian. "Efektif, Komandan?" tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Komandan Agung mengangguk. "Tentu saja, kau melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aktingmu sangat meyakinkan. Kemarahanmu, kekerasanmu, semuanya terlihat alami. Tidak ada yang akan meragukan keasliannya." Bribka Budi semakin bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah atasannya ini sedang mengejeknya? Atau apakah ini adalah cara baru untuk menghukumnya? Komandan Agung kemudian berdiri, berjalan mendekat ke arah Bribka Budi, lalu menepuk pundaknya. "Terima kasih, Budi," katanya. Suaranya kini terdengar tulus, penuh penghargaan. "Terima kasih banyak. Kau telah membantuku menyelesaikan sesuatu yang sudah lama mengganjal di hatiku." Bribka Budi terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa atasannya, Komandan Agung, justru berterima kasih kepadanya atas insiden yang telah membuat namanya tercoreng dan memicu kemarahan publik?
Mengapa ia tidak dimarahi, tidak dihukum? Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak ia mengerti. Ini adalah awal dari sebuah misteri yang akan segera terungkap. Komandan Agung kembali ke mejanya, lalu mengambil sebuah bingkai foto dari laci. Ia menatap foto itu sejenak, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang dipenuhi kerinduan dan sedikit kesedihan. Bribka Budi melihat foto itu. Itu adalah foto seorang anak laki-laki yang sedang tersenyum lebar, memegang sebuah bendera. Bendera One Piece. Bribka Budi merasakan sebuah firasat aneh. Ada hubungan apa antara Komandan Agung, anak dalam foto itu, dan kakek Slamet? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menunggu untuk dijawab. Komandan Agung meletakkan bingkai foto itu di meja, lalu menatap Bribka Budi yang masih diliputi kebingungan. Ada keheningan panjang di antara mereka. Keheningan yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tak terucap. Komandan Agung menghela napas, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk menceritakan sebuah kisah yang berat. "Duduklah Budi," katanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Ada sesuatu yang harus kau tahu. Sesuatu yang sangat penting, yang berhubungan dengan semua ini." Bribka Budi mengangguk, lalu kembali duduk. Ia menatap atasannya dengan penuh perhatian, siap mendengarkan setiap kata yang akan keluar dari bibir Komandan Agung. Ia merasakan ada sesuatu yang besar akan terungkap, sesuatu yang akan mengubah pandangannya tentang segala hal. Komandan Agung memulai ceritanya. "Kau tahu, selain menjadi seorang polisi, aku juga seorang kolektor. Bukan kolektor barang biasa, melainkan barang-barang antik yang memiliki nilai sejarah, terutama yang berkaitan dengan Perang Dunia. Aku selalu tertarik pada kisah-kisah perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan bangsa." Ia berhenti sejenak, matanya menerawang jauh, seolah sedang mengenang masa lalu. "Namun, ada satu koleksi yang paling berharga bagiku, yang tidak bisa kubeli dengan uang berapapun," lanjutnya. Suaranya sedikit bergetar. "Itu adalah kenangan tentang anakku." Bribka Budi terkejut. "Anak?" Ia tahu, Komandan Agung memiliki seorang anak yang telah meninggal, namun ia tidak pernah tahu detailnya. Komandan Agung adalah seorang yang sangat tertutup tentang kehidupan pribadinya. "Anakku, namanya Fajar," kata Komandan Agung, matanya menatap bingkai foto di meja. Ia adalah anak yang ceria, penuh semangat, dan sangat mencintai petualangan. Sama sepertimu, ia juga sangat menyukai serial One Piece. Ia selalu bermimpi untuk menjadi seperti Luffy, seorang yang bebas, yang selalu berjuang untuk teman-temannya. Bribka Budi mendengarkan dengan seksama. Ia mulai merasakan ada benang merah yang menghubungkan semua ini. "Fajar meninggal dalam sebuah kecelakaan, sekitar 5 tahun yang lalu," lanjut Komandan Agung. Suaranya kini terdengar berat, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia sedang menyeberang jalan, sepulang dari sekolah. Saat itu, ia terlalu fokus pada bendera One Piece yang dipegangnya, bendera yang baru saja ia beli. Ia tidak memperhatikan lalu lintas, dan sebuah mobil menabraknya. Mata Bribka Budi membelalak. "Bendera One Piece? Kecelakaan?" Ini semua mulai masuk akal. "Aku merasa sangat bersalah atas kejadian itu, Budi," Komandan Agung melanjutkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku adalah ayahnya. Seharusnya aku bisa melindunginya. Seharusnya aku mengajarkannya untuk lebih berhati-hati. Tapi aku gagal. Aku gagal sebagai seorang ayah." Ia menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. "Sejak saat itu, aku selalu mencari tahu tentang kakek Slamet," kata Komandan Agung, mengangkat kepalanya. Matanya menatap Bribka Budi dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tahu ia adalah kakek dari Fajar. Aku tahu ia adalah seorang veteran perang yang hidup sebatang kara. Aku ingin menebus kesalahanku, ingin membantunya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak ingin ia merasa seperti aku memberinya sedekah. Aku ingin membantunya dengan cara yang bermartabat. Ketika aku mendengar bahwa kakek Slamet masih berjualan bendera One Piece, aku tidak bisa tinggal diam." Komandan Agung melanjutkan. "Aku tahu itu adalah bendera yang sama yang dipegang Fajar saat kecelakaan itu. Aku tahu, itu adalah kenangan terakhir Fajar. Aku ingin kakek Slamet mendapatkan perhatian yang layak, perhatian dari pemerintah, media, dan masyarakat. Aku ingin ia diangkat dari penderitaannya, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia adalah seorang pahlawan, seorang veteran yang telah berjuang untuk negara ini. Maka, aku mencoba menghubungimu, Budi," kata Komandan Agung. Matanya menatap Bribka Budi dengan penuh harap. "Aku tahu kau adalah anak angkatku.
yang selalu patuh dan bisa kuandalkan. Aku memintamu untuk berakting, untuk menciptakan sebuah insiden yang akan menarik perhatian publik. Aku tahu ini adalah permintaan yang berat, dan aku tahu ini akan mencoreng namamu. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan ini untuk kakek Slamet, untuk Fajar. Bribka Budi terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Komandan Agung. Ia merasa campur aduk, terkejut, sedih, dan sedikit lega. Ternyata, semua ini adalah rekayasa. Sebuah sandiwara yang dirancang untuk tujuan mulia. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti kakek Slamet. Namun ia juga merasa bangga karena telah menjadi bagian dari rencana besar ini. Ia mengerti sekarang, ini bukan tentang kekerasan, ini tentang penebusan. Malam itu, setelah percakapan panjang dengan Komandan Agung, Bribka Budi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran kakek Slamet yang terkapar di tanah. Wajahnya babak belur. Meskipun ia tahu itu semua adalah bagian dari rencana, rasa bersalah tetap menghantuinya. Ia merasa harus meminta maaf secara langsung kepada kakek Slamet, menjelaskan semuanya, dan meringankan beban di hatinya. Keesokan harinya, setelah jam kerjanya selesai, Bribka Budi memutuskan untuk mengunjungi kakek Slamet di rumah sakit. Ia mengenakan pakaian sipil, agar tidak menarik perhatian. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam kamar kakek Slamet. Veteran tua itu sedang tertidur pulas. Wajahnya masih menunjukkan bekas-bekas luka. Bribka Budi duduk di kursi di samping ranjang, menunggunya bangun. Beberapa saat kemudian, kakek Slamet membuka matanya perlahan. Ia melihat Bribka Budi duduk di sampingnya, dan sedikit terkejut. "Kau?" tanyanya. Suaranya serak. Ia tidak menyangka akan melihat polisi yang telah menghajarnya itu berada di samping ranjangnya. Bribka Budi mengangguk. "Ya, kakek, ini saya, Budi." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Saya datang untuk meminta maaf." Kakek Slamet menatapnya dengan pandangan curiga. "Meminta maaf? Setelah apa yang kau lakukan?" Ada nada pahit dalam suaranya. Bribka Budi menundukkan kepalanya. "Saya tahu, kakek. Saya tahu saya telah menyakiti kakek. Tapi, kakek harus tahu, semua itu adalah bagian dari rencana." Kakek Slamet mengerutkan kening. "Rencana apa?" Bribka Budi kemudian menceritakan semuanya, mulai dari pertemuan Komandan Agung dengannya, permintaan untuk berakting, hingga alasan dibalik semua itu, tentang Fajar, cucu kakek Slamet, dan rasa bersalah Komandan Agung. Ia menceritakan bagaimana Komandan Agung ingin membantu kakek Slamet dengan cara yang bermartabat, dan bagaimana insiden viral itu adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian publik. Ia berbicara dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Kakek Slamet mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan berbagai ekspresi, terkejut, marah, sedih, dan akhirnya, sebuah pemahaman yang mendalam. Ia tidak menyangka bahwa di balik kekerasan itu, ada sebuah kisah yang begitu rumit dan menyentuh hati. Ia tidak menyangka bahwa polisi yang menghajarnya itu adalah anak angkat dari ayah cucunya sendiri. Dunia ini memang penuh dengan kejutan. "Jadi, semua itu hanya sandiwara?" tanya kakek Slamet. Suaranya pelan, seolah masih tidak percaya. Bribka Budi mengangguk. "Ya, kakek, saya minta maaf karena harus menyakiti kakek. Tapi, Komandan Agung tidak punya pilihan lain. Ia sangat ingin membantu kakek." Kakek Slamet merasa lega. Beban berat di pundaknya seolah terangkat. Ia bersyukur kakek Slamet bisa mengerti. "Terima kasih kakek," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Komandan Agung ingin bertemu kakek. Ia ingin menjelaskan semuanya secara langsung. Kakek Slamet mengangguk. "Baiklah, saya siap bertemu dengannya." Ia tahu, pertemuan itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah awal baru yang akan mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, setelah kakek Slamet diizinkan pulang dari rumah sakit, sebuah pertemuan yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya terjadi. Di sebuah ruangan sederhana di rumah sakit, Komandan Agung dan kakek Slamet duduk berhadapan. Tidak ada seragam kebesaran, tidak ada aura intimidasi, hanya ada dua pria tua yang sama-sama menyimpan luka di hati mereka, yang kini siap untuk saling membuka diri. Bribka Budi menunggu di luar ruangan, memberikan ruang bagi mereka berdua untuk berbicara dari hati ke hati. Komandan Agung memulai percakapan dengan nada yang dalam, penuh penyesalan. "Kakek Slamet, saya tahu apa yang telah saya lakukan sangat menyakitkan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa menyesalnya saya atas insiden itu. Saya tahu
Ini mungkin sulit untuk kakek percaya, tapi semua ini saya lakukan demi kakek. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata kakek Slamet secara langsung. Kakek Slamet mendengarkan dengan tenang. Ia telah mendengar penjelasan dari Bribka Budi. Namun mendengar langsung dari Komandan Agung, terasa berbeda. Ada kejujuran dan penyesalan yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan Komandan Agung. Saya adalah ayah dari Fajar, cucu kakek. Lanjut Komandan Agung, mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Fajar adalah segalanya bagi saya. Kematiannya adalah pukulan terberat dalam hidup saya. Saya merasa sangat bersalah. Karena saat itu, ia meninggal karena terlalu asyik dengan bendera One Piece yang baru saja ia beli. Bendera yang sama yang kakek jual. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya tahu kakek adalah kakeknya. Saya tahu, kakek adalah seorang veteran perang yang telah berjuang untuk negara ini. Saya ingin membantu kakek, ingin menebus kesalahan saya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak ingin kakek merasa seperti saya memberinya sedekah. Saya ingin kakek mendapatkan perhatian yang layak. Perhatian yang bisa mengangkat kakek dari penderitaan. Maka, saya merancang rencana ini. Kakek, Komandan Agung melanjutkan. Suaranya bergetar. Saya meminta Budi untuk berakting, untuk menciptakan insiden yang akan menarik perhatian publik. Saya tahu ini adalah cara yang kejam, dan saya minta maaf sebesar-besarnya, tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya ingin kakek mendapatkan keadilan, mendapatkan pengakuan atas perjuangan kakek, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kakek Slamet menatap Komandan Agung. Ia melihat kesedihan yang mendalam di mata pria itu, melihat penyesalan yang tulus. Ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang selama ini dipikul oleh Komandan Agung. Ia juga merasakan ikatan yang kuat antara mereka berdua, ikatan yang terbentuk dari cinta yang sama terhadap Fajar. Saya mengerti, Nak, kata kakek Slamet. Suaranya lembut, penuh pengertian. Saya memaafkanmu. Saya tahu kau tidak bermaksud jahat. Saya tahu kau melakukannya demi kebaikan saya, dan demi mengenang Fajar. Komandan Agung terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka kakek Slamet akan memaafkannya begitu mudah. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih kakek, katanya. Suaranya tercekat. Terima kasih banyak. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan emosi mengalir. Dua hari yang terluka, kini menemukan kedamaian dalam saling memaafkan. Sekarang, apa yang akan kakek lakukan? Tanya Komandan Agung. Setelah suasana sedikit tenang, saya ingin membantu kakek. Apapun yang kakek butuhkan, saya akan berusaha mewujudkannya. Kakek Slamet tersenyum tipis. Saya hanya ingin hidup tenang, Nak, dan saya ingin melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama anak-anak. Ia teringat akan anak-anak jalanan yang sering ia lihat di sekitar lapaknya. Anak-anak yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya masa depan. Komandan Agung mengangguk. Bagaimana jika kita membangun sesuatu, kakek? Sesuatu yang bisa menjadi warisan Fajar, dan juga menjadi harapan bagi anak-anak lain? Kakek Slamet menatapnya dengan penasaran. Membangun apa, Nak? Komandan Agung tersenyum. Sebuah panti asuhan. Kakek, sebuah tempat di mana anak-anak jalanan bisa mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan kasih sayang. Sebuah tempat di mana mereka bisa tumbuh dan mengejar impian mereka. Seperti Fajar. Mata kakek Slamet berbinar. Ide itu begitu mulia, begitu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Panti asuhan, bisiknya. Itu ide yang bagus sekali, Nak, dan kita akan menamainya, kata Komandan Agung, menatap kakek Slamet dengan senyum tulus. Rumah Luffy, sebagai penghormatan kepada Fajar, cucu kakek, dan juga kepada serial One Piece yang sangat ia cintai. Kakek Slamet mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Rumah Luffy, ulangnya. Ya, itu nama yang sempurna. Pertem, itu bukan hanya tentang penebusan, melainkan tentang membangun harapan baru. Bersama-sama. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan mengharukan antara kakek Slamet dan Komandan Agung. Janji yang terucap di ruangan rumah sakit itu kini mulai terwujud. Dengan dukungan penuh dari Komandan Agung yang mengerahkan segala sumber daya dan koneksinya, pembangunan panti asuhan impian kakek Slamet dimulai. Sebuah lahan kosong di pinggir kota yang dulunya terbengkalai, kini ramai dengan aktivitas pekerja bangunan. Kakek Slamet, meskipun usianya sudah senja, tak pernah absen dari lokasi pembangunan. Setiap pagi, ia akan datang, mengawasi para pekerja, dan sesekali memberikan masukan. Ia tidak lagi berjualan bendera di pinggir jalan. Kini,
Hidupnya dipenuhi dengan semangat baru. Semangat untuk membangun sebuah tempat yang akan menjadi rumah bagi anak-anak yang kurang beruntung. Komandan Agung juga sering datang, tidak hanya untuk memantau proyek, tetapi juga untuk menghabiskan waktu bersama kakek Slamet, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan rumah Luffy. Hubungan mereka berdua semakin erat, lebih dari sekadar ayah dan kakek dari seorang anak yang sama. Mereka adalah dua jiwa yang telah menemukan kedamaian dan tujuan baru melalui sebuah tragedi. Mereka adalah mitra, sahabat, dan keluarga. Bribka Budi, yang kini telah sepenuhnya memahami motif di balik sandiwara itu, juga sering datang membantu. Ia bahkan menjadi sukarelawan pertama, membantu mengurus perizinan dan berbagai kebutuhan lainnya. Rasa bersalahnya telah berganti menjadi kebanggaan. Akhirnya, setelah kerja keras selama berbulan-bulan, bangunan panti asuhan itu berdiri megah. Sebuah bangunan bergaya modern namun tetap ramah anak, dengan halaman yang luas, taman bermain kecil, dan ruang-ruang belajar yang nyaman. Di atas pintu masuk utama, sebuah plakat kayu bertuliskan, "Rumah Luffy" terpasang dengan gagah, dihiasi dengan ukiran siluet topi jerami yang khas. Nama itu adalah simbol penghormatan abadi untuk Fajar Kuka Kokek Slamet, dan juga semangat petualangan serta kebebasan yang diusung oleh serial One Piece. Pada hari peresmian, suasana begitu meriah. Banyak pejabat, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang datang. Media massa juga hadir, meliput acara peresmian rumah Luffy. Kakek Slamet dan Komandan Agung berdiri berdampingan. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan dan kebanggaan. Kakek Slamet memberikan pidato singkat, suaranya bergetar namun penuh haru. Ia menceritakan tentang mimpinya, tentang Fajar, dan tentang bagaimana Komandan Agung telah membantunya mewujudkan impian itu. "Ini bukan hanya sebuah bangunan," kata kakek Slamet, matanya berkaca-kaca. "Ini adalah rumah. Rumah bagi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, pendidikan, dan kesempatan untuk mengejar impian mereka. Ini adalah warisan dari cucu saya, Fajar, yang mengajarkan saya tentang arti kebebasan dan persahabatan." Komandan Agung kemudian menambahkan, "Rumah Luffy adalah bukti bahwa dari sebuah tragedi bisa lahir sebuah harapan. Ini adalah tempat di mana setiap anak bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri, seperti Luffy." Setelah peresmian pintu rumah Luffy dibuka lebar-lebar untuk anak-anak jalanan. Mereka datang dengan mata berbinar, wajah penuh harap. Mereka menemukan tempat yang aman, makanan yang layak, pakaian bersih, dan yang terpenting, kasih sayang. Kakek Slamet dan Komandan Agung menghabiskan hari-hari mereka di rumah Luffy, bermain dengan anak-anak, mengajari mereka membaca dan menulis, dan mendengarkan impian-impian mereka. Anak-anak di rumah Luffy tumbuh dengan semangat petualangan. Sama seperti karakter-karakter di One Piece, mereka belajar untuk saling membantu, untuk tidak menyerah pada impian, dan untuk selalu berjuang demi kebebasan. Kakek Slamet sering menceritakan kisah-kisah Luffy kepada mereka, dan anak-anak itu akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata mereka berbinar-binar. Kakek Slamet akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Ia tidak lagi kesepian, oleh tawa riang anak-anak, oleh semangat yang tak pernah padam. Ia tahu, Fajar pasti bangga melihat apa yang telah ia dan Komandan Agung bangun. Bendera One Piece, yang dulunya adalah simbol kesedihan, kini telah berubah menjadi simbol harapan, kebebasan, dan masa depan yang cerah. Di senja hari, kakek Slamet sering duduk di teras rumah Luffy, memandangi anak-anak yang bermain di halaman. Ia melihat bayangan Fajar di setiap tawa mereka, di setiap langkah mereka. Ia tahu, impian Fajar tidak pernah mati. Impian itu kini hidup di dalam hati setiap anak di rumah Luffy, siap untuk berlayar mengarungi lautan kehidupan menggar impian mereka sendiri, dengan semangat bajak laut yang tak pernah padam.